Komisi Pemberantasan Korupsi berencana memanggil Kaesang Pangarep atas dugaan penerimaan gratifikasi. KPK akan mengirimkan surat undangan kepada Kaesang untuk klarifikasi. Sementara itu sebuah foto bakal calon gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution yang diduga menggunakan jet pribadi viral di media sosial, dan Bobi pun menanggapi hal itu dan siap diperiksa tentang asal-usul pesawat jet tersebut dan sumber dananya. Dan untuk membahas ini sudah bersama kami Sylvester Matutina, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Agus Sunaryanto, Koordinator Indonesia Corruption Watch, dan juga Bapak Tessa Mahardika, Jubir KPK. Assalamualaikum, selamat malam Bang Tessa, Bang Agus, Bang Sylvester. Waalaikumsalam, selamat malam. Ya, baik. Selamat malam. Ya, saya ke KPK terlebih dahulu. Saya ke Bang Tessa. Bang Tessa, kita tahu katanya akan ada undangan, tapi saya dengar Direktorat Gratifikasi juga batal melayangkan undangan. Update-nya seperti apa, Bang Tessa? Iya, baik. Terima kasih banyak. Di sini KPK ingin memberikan update bahwa dikarenakan sudah ada laporan yang dikeluarkan atau disampaikan oleh dua pihak, yang pertama dari MAKI, yang kedua dari UNJ kalau saya tidak salah. Berdasarkan laporan tersebut, dari hasil rapat pimpinan dengan struktural, maka Direktorat Gratifikasi membantu membackup Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat yang merupakan direktorat yang menerima laporan tersebut untuk berkoordinasi dan memberikan bahan-bahan terkait dugaan gratifikasi tersebut kepada Direktorat PLPM. Mana informasi terakhir posisinya saat ini sedang ada di tahap penelaahan. Ya, jadi sudah lagi tidak difokuskan di Direktorat Gratifikasi, tetapi sudah ada di Direktorat PLPM fokusnya untuk penanganan dugaan gratifikasi. Jadi saat ini sedang ditangani, sedang ditelaah, dan akan dipanggil terlebih dahulu nanti dari pihak pelapornya untuk memberikan beberapa klarifikasi serta meminta dokumen pendukung apabila diperlukan. Oke, jadi dalam tadi proses penelaahan ya, dan ini kita nanti akan memanggil pelapor terlebih dahulu, Bang Tessa, seperti itu ya? Iya, Oke, betul. jadi memang masih berjalan. Saya ke Bang Agus. Bang Agus, dari ICW sendiri melihat dinamika yang berlangsung dan juga ada laporan terkait ini, seberapa penting menurut Anda untuk KPK mencari tahu, mengklarifikasi, dan juga seberapa penting untuk pihak Kaesang dan juga Bobi untuk tentunya memberi jawaban? Ya, pertama untuk Mas Kaesang ya, sebenarnya ini nggak perlu jadi polemik yang berkepanjangan kalau Mas Kaesang itu berinisiatif untuk datang menghadiri KPK tanpa perlu diundang menurut saya. Karena apa? Karena walaupun yang bersangkutan itu bukan pegawai negeri atau penyelenggara negara, tapi beliau adalah ketua partai yang selama ini partainya itu mengklaim dirinya adalah sebagai partai anti korupsi. Partainya selain anti korupsi juga partai anti intoleransi. Jadi sebenarnya kalau misalnya yang bersangkutan berinisiatif melaporkan, rasanya tidak perlu jadi polemik gitu ya. Dan saat ini kan karena Mas Kaesangnya sendiri juga kemarin sempat tidak kelihatan di mana, dan baru kemarin tanggal 4 hadir ke rapat partai, barulah kemudian ini sudah terlanjur naik nih beritanya gitu. Jadi ya menurut saya sekarang ya karena nanti KPK juga akan mengundang gitu ya, rasanya ya sudah harus hadir gitu ya. Sebagai warga negara yang taat hukum gitu ya, yang bersangkutan harus hadir. Dan terlepas dari itu kan sebenarnya ini bagi masyarakat ya, bagi publik kan ini berharap ini jadi pintu masuk. Apakah gratifikasi, dugaan gratifikasi yang mengalir itu memang ada kaitannya bukan dengan Kaesang, tapi
ada kaitannya dengan misalnya Mas Gibran kah sebagai wali kota Solo atau dari Pak Jokowi sendiri sebagai presiden. Karena sekali lagi ini kan bisa saja perantara, karena kalau bicara soal gratifikasi kan bicaranya non transaksional. Lebih kepada kalau teori korupsi itu seperti investment corruption gitu. Tidak jadi sekarang, tapi bisa saja jadi ke depannya. Bang Agus, yang kita lihat surroundingnya ya berarti ya. Betul. Jadi itu yang menurut saya penting untuk di underline gitu ya. Tapi Bang Agus, kalau tadi ada pernyataan Mas Bobi juga bahwa harusnya Kaisang tidak perlu klarifikasi karena Kaisang bukan pejabat publik. Anda melihat kalimat pejabat publik Kaisang bukan pejabat publik yang dilontarkan oleh Bobi. Bagaimana Anda memaknai ini? Ya, secara normatif sebenarnya memang dia bukan pejabat publik, tapi sekali lagi saya bilang seringkali korupsi itu tidak langsung ke orang. Kalau bicara soal teori investment corruption gitu ya, korupsi untuk kepentingan investasi ke depan itu tidak mesti langsung ke orang, bisa saja lewat istrinya, lewat anaknya, lewat saudaranya atau orang-orang dekatnya. Nah ini yang perlu diklarifikasi oleh Mas Kaisang. Apakah kemarin ketika pergi naik jet itu uangnya dari mana? Apakah uang pribadi atau uang tabungan dari istri atau siapa gitu kan? Itu aja sebenarnya, nggak perlu sesimpel itu ya, terlalu khawatir gitu ya. Nah yang membuat orang akhirnya curiga lebih besar itu adalah karena Mas Kaisang sendiri tidak menjelaskan itu. Sekali lagi jangan melihat Kaisang sebagai warga negara biasa gitu ya. Dia adalah anak seorang presiden, dia adalah adik dari wali kota gitu ya. Dia adalah adik ipar dari pejabat di Medan gitu. Jadi kita tidak bisa melihat Kaisang itu seperti warga negara biasa. Termasuk Mas Bobi. Kalau Mas Bobi kan lain ya. Karena memang dia adalah kepala daerah di sana, tentu juga harus diklarifikasi tuh. Dia masuk kategori sebagai penyelenggara negara. Dan kalau yang bersangkutan mau datang, mau mengklarifikasi, itu kan sebenarnya nggak masalah tuh jadinya. Tidak jadi polemik. Ini masalahnya karena tidak mau mengklarifikasi, akhirnya baik. Bang Agus, saya dapat poinnya. Saya ke Bang Sylvester. Bang, ini lagi viral ya Bang, terima kasih. Sudah hadir Bang, malam ini kita nggak perlu marah-marah. Kita cuma ngobrol santai aja. Bang Sylvester, sebenarnya banyak orang yang naik jet pribadi, artis, tokoh, dan Kaisang bukan yang pertama atau yang satu-satunya ya Bang ya. Tapi ketika publik melihat ini lalu ada pelaporan, Anda sendiri melihat harusnya seperti apa? Dan tadi banyak yang menyayangkan juga Mas Kaisang harus menghilang beberapa waktu lalu baru muncul sekarang. Harusnya gampang langsung datangi KPK dan klarifikasi. Silakan Bang Sylvester. Ya, jadi saya tambahkan sedikit bahwa kemarin juga waktu Pilpres itu 3 capres itu hampir semuanya naik jet pribadi juga ya. Baik. Itu yang kami ketahui. Terus yang kedua mengenai Mas Kaisang itu menghilang itu sebenarnya tidak benar. Ya terbukti kemarin Mas Kaisang juga ada di Jakarta di kantor DPP PSI. Hanya memang kembali lagi sebagai warga negara yang baik, pastinya Mas Kaisang akan datang apabila ada pemanggilan. Jadi kan kalau ujuk-ujuk Mas Kaisang datang klarifikasi atas tuduhan yang belum ada prosedurnya, ini kan kita juga maksudnya kan KPK sendiri aja yang tadinya akan ditanganin oleh Direktorat Gratifikasi sekarang sudah menjadi pelayanan masyarakat karena atas 2 laporan. Jadi kemungkinan Mas Kaisang berpikirnya ya, kemungkinan ya nanti kita pastinya Mas Kaisang akan hadir apabila dipanggil, disurati, dan tidak mungkin menghilang gitu loh. Mau menghilang kemana sebagai anak presiden juga pasti semua orang tahu gitu. Jadi kan kita sekarang ini kan prosedur yang dilakukan KPK itu yang kita hormati, ya kan? Kalau memang KPK-nya akan memanggil dulu pelapor, ya kan, dengan membawa barang buktinya, ya kan? Setelah itu akan memanggil Mas Kaisang, ya pastinya Mas Kaisang akan menjalani gitu loh. Jadi nggak ada itu bahwa menghilang, kabur. Ya saya pikir nggak ada lah, karena kalau kita melihat Mas Kaisang itu bukan penyelenggara negara gitu loh. Dan sebenarnya saya masih sanksi ya, apakah ada unsur pelanggaran pidana atau gratifikasi yang dilakukan. Intinya itu.
Oke, sanksi dalam artian kenapa Bang? Karena kita nggak bisa melihat misalnya tadi bahwa ada anggapan bahwa Kaisang bukan pejabat publik, bukan penyelenggara negara, hanyalah masyarakat. Tapi kita tahu juga Kaisang adalah anaknya presiden, ya, adiknya wapres terpilih. Bagaimana kita melihat ini, Bang Silvester? Ya, jadi kan kalau kita mengacu kepada pasal 12B ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu, gratifikasi itu adalah bisa berupa pemberian uang, barang, diskon, komisi, sampai tiket pesawat dan lain-lainnya. Dan hukumannya bisa sampai 4-20 tahun. Tapi kan kita harus menghormati juga gitu loh, prosedur yang memang ditetapkan ke KPK, ya kan? Tapi nanti KPK yang akan menyelidiki atau memberikan bahwa ini masuk kategori tindak pidana korupsi atau ya gratifikasi. Kan kalau kita lihat sekarang ini kan KPK baru tahap awal ya, baru pemanggilan dari para pelapor gitu, serta akan membawa barang buktinya. Jadi kita terlalu jauh kalau mengatakan bahwa di sini ada gratifikasi ataupun ada tindak pidana yang dilakukan oleh Mas Kaisang gitu. Oke, baik. Berarti kita tunggu proses dulu, Bang Silvester ya. Dan nanti tentunya Kaisang pastinya akan ketika ada proses dan ada panggilan pasti datang ya, Bang Silvester? Ya, pasti datang lah. Hanya kan memang kan ini kan sudah digoreng ya, sampai bau ketek kemana-mana juga dibicarakan. Ini saya juga sering ya sama Mas Kaisang sama istrinya, termasuk ajudan itu, kemarin ada telepon, nggak ada itu bau ketek itu, ini bisa-bisanya orang aja menggoreng. Wangi-wangi aja kok gitu loh. Baik, Bang Silvester, satu mungkin kita ingin tahu, Anda tadi menyebutkan bertemu Mas Kaisang, ya, Mbak Erina. Dengan dinamika yang berlangsung, apa yang mereka rasakan sebenarnya? Ada pesan khusus, concern, karena kita tahu ingin dapat komentar, tapi lagi-lagi nampaknya keduanya belum mau bicara ke publik. Mungkin ada pesan khusus, Bang Silvester, yang Anda dapat ketika bertemu keduanya? Saya kemarin minggu lalu ketemu hari Minggu ya, ketemu Pak Jokowi dan Mas Gibran, ya kan, saya sempat menyapa beliau, Pak Mulyono, ya memang nggak ada sih bicara mengenai Mas Kaisang, karena memang kan kalau kita dengan tahapan-tahapan yang ada di KPK ini kan sebenarnya surat pemanggilan ke Mas Kaisang itu kan juga belum terbit gitu loh, ya kan? Jadi ini kan baru rumor ataupun isu gosip yang memang nantinya harus dibuktikan gitu loh oleh KPK. Dan kita apresiasi kalau KPK saat ini sudah mulai melakukan tahapan awal ya, pemanggilan saksi pelapor itu. Ya, kita apresiasi lah, dan kami yakin bahwa Mas Kaisang akan hadir gitu. Oke, baik. Sebelum saya ke KPK dan juga Bang Agus, kita punya paket berita dulu. Ini terkait bagaimana sebenarnya sebuah foto bakal calon gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution, yang diduga menggunakan jet pribadi viral di media sosial. Bobi pun menanggapi hal itu dan siap diperiksa tentang asal-usul pesawat jet tersebut dan sumber dananya. Setelah sebelumnya foto anak Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, yang menggunakan pesawat jet pribadi, kali ini beredar kembali sebuah foto menantu Joko Widodo, Bobi Nasution dan keluarganya turun dari pesawat jet pribadi. Dari foto yang beredar, terlihat bakal calon gubernur Sumatera Utara itu seperti turun dari jet pribadi bersama keluarganya. Rombongan juga dikawal oleh beberapa orang yang diduga ajudan Bobi Nasution. Bobi Nasution membenarkan foto yang viral itu adalah dirinya. Namun ia mengklaim bahwa jet yang ditumpanginya merupakan pesawat jet sewa. Ia juga mempersilahkan pihak terkait untuk memeriksa hal itu karena yakin sumber dananya bisa dipertanggungjawabkan. Ya, coba lihat tanggalnya berapa, punya siapa pesawatnya, pakai dana siapa, kalaupun itu kita punya sendiri, kalaupun itu sewa, uangnya dari mana, silahkan dicek. Saya selalu sampaikan, hal seperti itu silahkan dicek, silahkan di cross-check, diperiksa, apakah ada pakai uang dari APBD, apakah ada uang
korupsi. Yang pasti saya sampaikan tidak, saya bisa pastikan, saya bisa declare bukan dari situ. Bobi Nasution mengklaim sumber dana yang digunakan bukan berasal dari APBD atau hasil korupsi. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita masih bersama Bang Sylvester, Bang Agus dan Bang Tessa. Saya ke Bang Tessa. Bang Tessa, kalau terkait Bobi ya, ini kan juga ada desakan bagaimana harusnya juga diperiksa. Adakah laporan yang masuk juga selain tadi terkait Mas Kaisang? Iya, sampai dengan saat ini saya belum terinfo ada laporan yang masuk terhadap saudara BN ya. Tapi sebagaimana yang tadi kita lihat cuplikannya, yang bersangkutan sudah menyatakan diri siap untuk klarifikasi bila diperlukan, dan Direktorat Gratifikasi KPK saat ini memang sementara mengumpulkan bahan-bahan untuk kemudian pada saatnya dilakukan komunikasi dengan yang bersangkutan untuk melakukan klarifikasi. Jadi itu sementara masih berjalan. Oke, kalau proses untuk Kaisang sendiri, karena kita tahu tadi dalam penelaan memanggil pelapor terlebih dahulu, kira-kira akan berapa lama prosesnya sampai misal terbit surat panggilan untuk Kaisang, Bang Tessa? Ya, kalau secara standar sih service level agreement proses di penerimaan layanan pengaduan masyarakat kurang lebih 1,5 bulan ya, 1,5 bulan mulai dari verifikasi, lanjut ke penelaahan sampai dengan pengumpulan informasi. Saya tidak bisa berandai-andai kapan yang bersangkutan akan dipanggil, siapa saja pihak-pihak terkait yang akan dipanggil, tentunya nanti akan dilihat oleh teman-teman di Direktorat PLPM nanti. Dan begitu pun proses misalnya Bobi juga mendapati laporan juga, prosesnya akan sama seperti itu kira-kira, Bang Tessa? Sama, semua pihak yang dilaporkan, siapapun itu, tidak melihat latar belakang, akan diperlakukan standar prosedur yang sama. Tapi kalau misalnya datang untuk klarifikasi langsung tanpa ada laporan, mungkin itikat baik, apakah KPK juga punya prosedur seperti ini, Bang Tessa? Ya, kita berbicara saudara BN ya. Saudara BN kalau seandainya memang hadir, karena yang bersangkutan merupakan penyelenggara negara, datang ke KPK, ke Direktorat Gratifikasi untuk menyampaikan, itu bisa dilakukan oleh saudara BN. Atau melalui website gratifikasi online, gold.kpk.go.id itu juga bisa. Namun karena ini sudah lewat 30 hari, saya pikir nanti ada tahapan tertentu bagaimana bentuk klarifikasinya, dan itu sementara sedang dipersiapkan oleh Direktorat Gratifikasi. Baik, terima kasih Bang Tessa. Saya ke Bang Agus. Bang Agus, kalau kita lihat tadi statementnya Mas Bobi ya, bahwa beliau siap bertanggung jawab terhadap tadi viral foto jet pribadinya. Anda melihat untuk Bobi sendiri, apakah tadi memang harusnya beliau sebagai pejabat publik kalau ada seperti ini sudah ramai, seperti harusnya datang ke KPK, atau tetap melihat kalau ada panggilan, Bang Agus, bagaimana? Ya sebenarnya di Undang-Undang Tipikor, gratifikasi itu kan sifatnya netral ya. Baik. Sifatnya netral sehingga ada dimensi sebenarnya itu seperti beban pembuktian terbalik gitu. Dikasih waktu 30 hari oleh penegak hukum, dalam hal ini KPK, kalau misalnya dia tidak melaporkan setelah 30 hari dan kemudian ada informasi bahwa gratifikasi yang diterima oleh pejabat publik atau pegawai negeri itu ada unsur korupsinya, maka otomatis itu bisa dianggap suap gitu. Tapi selama jangka waktu 30 hari, kemudian dia melakukan klarifikasi lewat berbagai kanal terutama ya, dan itu tidak terbukti, ya nggak ada masalah gitu. Nggak ada masalah. Jadi ya memang kalau dalam kasus Mas Bobi ini kan karena dia sudah bilang bahwa itu tidak berasal dari APBD. Nah, justru kalau menurut saya ini harus diuji
apakah perjalanan tersebut itu terkait dengan dinasnya sebagai kepala daerah, sebagai wali kota atau calon gubernur atau apapun itu yang kaitannya ada perjalanan dinas atau tidak. Kalau itu ada kaitannya dengan perjalanan dinas kemudian tidak dibiayai oleh APBD, justru itu aneh gitu ya. Kecuali itu dalam kerangka misalnya untuk kepentingan kampanye gitu ya. Kemudian itu dibiayai oleh partai kah atau apa. Nah itu mekanismenya nanti ada di KPK untuk menguji gitu ya. Sekali lagi ya harus diuji adalah tadi perjalanan itu terkaitan dengan perjalanan dinas bukan, ya? Dinas atau bukan gitu. Kalau bukan kok saya merasa aneh ya kalau kemudian itu tidak dibiayai oleh APBD. Seharusnya justru dibiayai oleh APBD. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat lagi Bang Agus bahwa pernyataan Mas Bobi ini bisa jadi pintu masuk sebenarnya untuk mendalami karena beliau mengatakan bahwa tidak termasuk APBD. Namun kita harus lihat lagi perjalanannya dinas atau tidak. Seperti itu ya Mas Bang Agus ya? Betul. Saya ke Bang Sylvester. Bang, kalau kita lihat terkait Mas Bobi ini yang tentunya juga ramai ya yang kita lihat. Anda punya komentar seperti beliau pejabat publik, apakah perlu tadi menunggu proses atau memang kalau memang merasa ya semuanya benar dan tidak ada gratifikasi harusnya langsung klarifikasi atau seperti apa Bang Sylvester? Ya, kalau kita melihat pernyataan Mas Bobi sih kita apresiasi juga ya bahwa Mas Bobi sudah melakukan klarifikasi secara terbuka dan tentunya ya sesuai prosedur yang ada, apakah memang harus datang ke KPK ataukah ada pemanggilan dulu juga itu kan tergantung juga dari pihak KPK yang benar-benar yang memang mengurusi hal ini ya. Jadi tapi saat ini ya paling tidak saya apresiasi dulu lah dengan KPK ini yang sudah mulai menyelidiki di Mas Kaisang dan juga nantinya tentunya dengan Mas Bobi karena Mas Bobi juga kalau kita ketahui adalah penyelenggara negara. Ya. Jadi memang Mas Bobi klarifikasi sebagai penyelenggara negara. Kalau Mas Kaisang kan bukan penyelenggara negara. Jadi kalau mau diklarifikasi juga bagus ataupun menunggu panggilan dari KPK juga bagus juga begitu. Saya kembali ke Bang Agus. Bang Agus, kalau kita lihat ini kan statementnya menarik yang Bang Sylvester sebutkan juga. Dan kadang juga publik juga harusnya melihatnya dua hal yang berbeda. Misalnya Kaisang bukan penyelenggara negara, sementara Mas Bobi adalah pejabat publik atau penyelenggara negara. Bisakah kita memahami ini sebagai sesuatu yang biasa sebenarnya? Karena dua-duanya memang beda seperti itu, Mas Agus. Ya, secara personal atau background pekerjaan kan memang berbeda ya. Sekali lagi kalau Mas Bobi memang dia adalah penyelenggara negara gitu. Jadi seharusnya ketika belum ramai pun gitu dia sudah bisa inisiatif melaporkan lewat tadi bisa datang langsung atau lewat berbagai kanal yang sudah disediakan oleh KPK untuk melaporkan. Nah kalau misalnya Mas Kaisang ini kan dia sementara ini posisinya dia bukan penyelenggara negara, dia bukan pegawai negeri sehingga memang kategorinya bukan itu. Tapi sekali lagi karena saya harus mengulang nih kalau bicara soal teori yang non transaksional gitu. Jadi ini bisa saja saya misalnya sebagai kepala daerah punya kontrak dengan perusahaan tertentu dan dengan cara dia agar saya bisa mendapatkan atau dia bisa mendapatkan izin dan lain-lain, dia bisa memberikan sesuatu ke saya. Tapi karena saya penyelenggara negara, saya khawatir, saya bisa bilang kasih deh ke adik saya gitu. Dari berbagai kasus yang ada, misalnya yang dulu itu banyak kasus, misalnya bendahara Demokrat dulu ya, siapa saya agak lupa itu kan seringkali menggunakan supirnya dan lain-lain gitu untuk bertransaksi. Jadi seringkali ini menggunakan orang lain gitu untuk memanfaatkan atau menerima hasil korupsinya. Bahkan ini dimensinya justru bisa jadi tindak pidana pencucian uang gitu karena menyamarkan hasil korupsinya lewat ke orang lain atau memberikan korupsi lewat orang lain gitu ya. Tapi sekali lagi ini kan kita masih menduga-duga nih. Nah, lebih baiknya nanti kalau sudah datang diperiksa oleh KPK, ini ada kaitannya dengan Mas Kaisang Gibran kah atau Pak Jokowi kah atau siapa? Menurut saya nanti klarifikasinya nanti pasti akan diumumkan nih oleh Bang Tesa gitu. Baik Bang Tesa, kalau tadi bahwa kita melihat ini memang dengan
tidak sesimpel itu. Ada kompleksitas yang harus kita pahami bersama untuk kedua sosok ini. Kalau tadi yang menarik bagaimana Mas Bobi menyebutkan bahwa mungkin tadi tidak termasuk APBD perjalanan ini. Namun bisa saja ini perjalanan dinas. Ini kan ada dua hal yang bertolak belakang. Apakah teman-teman di KPK juga akan menelaah pernyataan bahwa ini tidak termasuk APBD atau perjalanan ini seperti apa? Tentunya ini akan didalami. Akankah ada elaborasi dari pernyataan Mas Bobi ini? Ya, tentunya pernyataan saudara BN ini nanti kami yakini akan didukung dengan dokumen pendukung ya. Kalau seandainya akan dilakukan klarifikasi. Dan selama belum ada laporan yang masuk sebagaimana saudara K, maka tim gratifikasi akan melihat sebatas dokumen-dokumen pendukung dan pernyataan yang bersangkutan. Apakah berkesesuaian atau tidak dengan fakta-fakta yang ada. Nah, di sini juga tentunya sesuai dengan pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, di mana kewajiban melapor itu dibebankan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Di saat saudara BN ini tidak melaporkan, ada kemungkinan memang yang bersangkutan menggunakan jet pribadi tersebut sesuai dengan pernyataannya dari asal-usul yang dapat dipertanggungjawabkan. Tapi kembali lagi, pernyataan tersebut perlu diklarifikasi dan disajikan kepada tim analisis dari Direktorat Gratifikasi nanti agar tidak melebar nanti. Jadi diperjelas lah oleh yang bersangkutan. Terakhir saya ke Bang Silvester. Bang, singkat saja, waktunya terbatas. Tentunya kita lagi-lagi tidak ingin menuduh, ya. Kita harus melihat bagaimana aspek ini dari berbagai perspektif. Anda sendiri sudah bertemu Mas Kaesang, ya, Pak Jokowi juga, terus Mbak Erina. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada publik yang mungkin bertanya-tanya dan meragukan terkait jet dan juga hal-hal yang sebenarnya juga mungkin ranah privasi? Silakan. Ya, jadi saya meyakini Mas Kaesang akan hadir ya. Kalau memang sudah ada surat panggilan dari KPK, termasuk Mas Bobi sebagai penyelenggara negara. Kan di situ sebenarnya nanti KPK juga bisa menelusuri surat sewa menyewa pemakaian private jet itu, termasuk di dalamnya ada flight approval-nya, ya kan? Termasuk juga ada flight plan-nya. Pesawat itu terbang dari mana kemana, ya kan, sewanya berapa, itu ada semua kok. Jadi saya yakin itu bisa ditelusuri dan terbuka sebenarnya gitu. Jadi menurut saya kita tunggu saja, sabar saja, tidak usah terlalu jauh melebar kemana-mana, ya kan, seperti halnya ketek orang juga dipersoalkan, itu kan kasihan ya. Mbak Erina itu bukan penyelenggara negara, bukan orang politik yang tidak tahu menahu apapun gitu loh. Nah, ini bukan kita hanya sebagai moral, sebagai manusia ya, jangan begitu juga gitu loh. Kalau memang ada tindak pidana ya kan, atau ada indikasi ya silakan diselidiki, dilaporkan gitu loh. Kita menghargai semua proses hukum yang ada gitu. Baik, terima kasih Bang Silvester atas waktunya, Bang Tessa juga, Bang Agus, terima kasih sekali lagi. Tentunya bahasan ini menarik dan lagi-lagi kita tidak ingin melangkahi proses hukum, semuanya harus berjalan sesuai prosedur. Dan tadi disebut Bang Silvester juga bahwa ada hal-hal yang memang kadang kita tidak boleh sentuh, yaitu ranah pribadi yang tentunya berbeda dengan ranah hukum. Terima kasih Bang Silvester, Bang Tessa dan juga Bang Agus, sehat-sehat untuk kita semua. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Ya.